Shalom. Selamat Natal, saudara-saudaraku, baik kita yang beribadah di gedung gereja ini maupun kita yang beribadah di tempat masing-masing. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan masih mengizinkan kita boleh bangun di pagi hari ini, bahkan ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi itu semua karena kasih dan anugerahnya bagi setiap kita. Untuk itu apa yang akan kita lakukan? Selain mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Dia, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari dalam persiapan kita angkat pujian. Thank you Jesus. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Mari umat Tuhan, kita sambut Sang Raja yang telah lahir dengan nyanyian syukur dan bersorak-sorai bagi Dia dengan nyanyian mazmur. Sambil bangkit berdiri, mari kita angkat pujian. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, dari surga tinggi gununganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam nyanyian malaikat nyaring bergema, saudara mendengar nyanyian
menghabiskan ibadah ini. Ibadah hari Minggu dan ibadah hari Natal tanggal 25 Desember 2022 ini dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam damai, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kita semua di hari Natal ini. Amin. Ketika Yesus lahir, damai sejahtera hadir di bumi. Seperti bala tentara surga, mari setiap kita, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing, dengan tetap berdiri, kita pun memuji Dia dengan malak menyanyi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kita semua. Jemaat dipersilakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini pernah terjadi, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus lahir bagi kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Bahkan dia datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Untuk itu saat ini, mari kita buka hati kita untuk menyambut Dia, untuk Dia dapat menebus setiap dosa-dosa kita, mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kasih-Nya sangat besar bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari dalam persiapan kita angkat pujian, karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari masing-masing kita secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Tangannya selalu terbuka menunggu setiap kita yang mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengakui setiap pelanggaran dan dosa kita di hadapannya. Bahkan Dia Allah yang Maha Kasih. Dia akan mengampuni dan menyucikan setiap kita yang mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini setiap kami datang di hari ini. Kami mau datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Engkau yang menilik hati dan pikiran kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni setiap kami. Engkau mendengar setiap pengakuan kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Engkau mau lahir datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami manusia yang penuh dengan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mau datang memulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk pengampunan-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1-2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luput dari hukuman. Mari kita dengan penuh sukacita bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah mengampuni setiap kita. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus yang dapat selamatkanku. Hanya darah Yesus.
saatnya kita akan diperlengkapi lagi, dibentuk lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yani Warongan. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian Natal di hatiku. Bukan hanya sekedar kami memperingati setiap tahun di tanggal 25 Desember, tapi yang utama adalah Yesus lahir di hati kami. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itulah sesungguhnya keindahan Natal. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di hari Natal ini Tuhan. Kami memaknai dan menghayati akan kelahiran-Mu, kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh berkumpul bersama-sama. Dan di bala saat ini kami akan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan pengertian akan bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, agar boleh menjadi bagian bagi kami. Agar benar-benar Natal di tahun ini menjadi hal yang indah, karena Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan di tengah keterbatasannya. Terima kasih Tuhan, menolong kami semua, kuasai hati dan pikiran kami dan ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat Natal bagi kita semua. Kita bersyukur anugerah Tuhan besar melewati masa-masa sulit di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah bangsa kita dengan pergumulan COVID-19, tapi kita boleh ada hingga hari ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, secara khusus gereja kita bersyukur untuk ketiga kali kita merayakan hari Natal bersama-sama. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari di hari Natal ini kita akan merenungkan dengan Natal atau kelahiran Yesus Kristus membawa pemulihan. Untuk itu mari kita buka
bagian yang sudah sering dibaca, kisah tentang para gembala. Lukas 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian teks bagian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam sejarah kelahiran Kristus, terjadi di tengah-tengah situasi politik yang sangat berat, yang mungkin mau mewakili situasi dunia yang semakin gelap dan membutuhkan pemulihan. Itu situasi pada waktu itu, karena ketika itu Kaisar Agustus memerintahkan dan mendeklarasikan bahwa semua penduduk yang ada di wilayah kerajaannya, termasuk wilayah jayahannya, harus wajib ikut sensus. Dan yang sangat memberatkan sensus ini, semua harus kembali ke daerah asal. Ya, orang syukur di masa saat ini orang tak perlu kembali ke daerah asal kalau ada sensus. Ya, kami KTP Manado, kalau sensus ekonomi dan segala macam tidak masalah, tetap didata. Tapi pada waktu itu adalah hal yang sulit, karena untuk mengikuti sensus ini harus kembali ke daerah kelahirannya. Dan itu juga yang harus dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka ada di Nazaret dan mereka harus kembali ke Bethlehem. Kalaupun mungkin di masa saat ini ya agak lebih mudah karena bisa naik pesawat dan sebagainya. Tapi pada waktu itu suatu perjalanan yang panjang yang harus mereka lakukan. Apalagi dikala itu dikatakan Maria sementara hamil, sementara mengandung. Jarak antara Nazaret dan Bethlehem kurang lebih 150 sampai 180 km. Dan itu harus ditempuh kalau jalan kaki sekitar 5 hari perjalanan. Itu suatu hal yang sangat sulit. Apalagi setelah kelelahan yang luar biasa dalam perjalanan mereka sampai di Bethlehem dan tidak menemukan tempat penginapan. Karena banyak orang yang kembali ke desa itu, ke Bethlehem, dan mereka tidak menemukan tempat. Dan akhirnya kita tahu dalam cerita Natal, akhirnya mereka harus bermalam di kandang binatang. Ini suatu hal yang sulit yang dialami oleh Yusuf dan Maria, termasuk yang dialami oleh Yesus. Bahkan persoalan tidak berhenti sampai di situ. Ketika Yesus semakin besar, kemudian ada perintah ada ancaman dari Raja Herodes ketika itu, dan mereka pun harus mengungsi ke Mesir. Kita tahu kisah ketika orang Majus datang ke Yerusalem dan Herodes mengetahui bahwa telah lahir, seperti informasi dari
orang Majus dan diklarifikasi oleh para tokoh-tokoh agama pada waktu itu bahwa memang benar Perjanjian Lama sudah menubuatkan akan lahir seorang raja, dan Herodes iri dan takut tahtanya akan diambil orang. Akhirnya setelah orang Majus tidak kembali lagi kepada Herodes, setelah mereka menjumpai bayi Yesus, maka kita tahu cerita Alkitab, Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak di atas 2 tahun. Jadi memang di bawah 2 tahun. Jadi memang ketika para Majus menemui bayi Yesus, bukan lagi seorang bayi, tapi sudah sekitar 2 tahunan. Karena apa? Pada waktu mereka melihat bintang, Yesus lahir dan butuh perjalanan yang jauh dari tempat mereka baru tiba di Yerusalem. Nah, Yusuf dan Maria harus membawa bayi Yesus mengadakan perjalanan ke Mesir, dan jarak antara Israel ke Mesir itu 800 km. Dan dalam perjalanan butuh sekitar 25-30 hari. Ini suatu hal yang sulit yang harus dihadapi oleh Yusuf dan Maria, termasuk bayi Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hal yang terjadi ini kita boleh melihat sejak awal Yesus sudah mengalami penolakan dari para penguasa pada waktu itu. Yesus sudah mengalami pergumulan penderitaan di tengah-tengah kelahirannya. Dan ini mengisyaratkan apa? Bahwa Yesus pun datang kepada mereka atau berpihak kepada mereka, orang-orang yang tidak dianggap oleh para penguasa, bahkan yang tersingkir. Ini mau mewakili. Coba bayangkan kalau Yesus datang di tengah-tengah kemegahan, ya kan? Di masa saat ini misalnya lahir di rumah sakit yang paling mewah, ya kan? Atau di tempat yang paling mewah, pasti orang-orang yang termarginal tidak bisa terwakili. Karena orang pikir Tuhan aja lahir di tempat yang luar biasa. Tapi dikala Yesus lahir di tempat yang tidak luar biasa, bahkan tempat yang tidak mungkin pernah ada orang yang lahir di tempat demikian, maka akan mewakili semua orang yang mengalami pergumulan penderitaan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan Yesus, kita membaca dalam Injil, Yesus selalu peduli dengan orang-orang yang mengalami pergumulan, orang-orang yang dianggap aib masyarakat, orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Yesus datang. Kalau kita membaca Injil, kisah-kisah tentang Yesus, maka Yesus datang kepada mereka. Dan kita bersyukur gereja ini juga punya kerinduan untuk itu, menjangkau mereka yang tidak dipedulikan dan tidak berpengharapan. Bukan berarti orang yang punya pengharapan dibiarkan, tetap harus digembalakan, tapi lebih lagi menjangkau mereka yang membutuhkan perhatian kita. Kalau kita membaca dalam Filipi 2 ayat 7 disebutkan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Yesus meninggalkan posisinya, keberadaannya, meninggalkan tata surgawinya untuk menjangkau turun datang kepada manusia. Ini hal yang luar biasa. Pribadi yang ada di tempat yang tinggi, yang mau dan rela melawat kita. Orang seringkali kan sulit untuk turun ke bawah untuk menjangkau. Ya, itulah kemanusiaan kita dan keberdosaan kita. Tapi Yesus datang untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Ini mau menunjukkan ia peduli, ia tahu, dan ia mau melihat setiap penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Bahkan ia mau memulihkan umat manusia. Karena kita tahu kan, Yesus datang membawa damai. Yesus ingin mengembalikan perdamaian antara Allah dan manusia yang terkoyak karena dosa manusia. Karena keberdosaan kita, sehingga hubungan antara manusia dan Allah putus. Tapi Yesus diutus ke tengah-tengah dunia untuk memulihkan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelahiran Kristus atau Natal adalah peristiwa di mana Allah mau turun tangan mengatasi persoalan-persoalan manusia. Selama ini kalau kita membaca kisah-kisah Perjanjian Lama, ada begitu banyak usaha perjuangan manusia untuk keluar dari akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi manusia sering gagal. Tapi Allah datang melalui Yesus Kristus untuk memulihkan hubungannya
dengan manusia supaya kita boleh mengalami pemulihan, supaya kita boleh mengalami damai sejahtera. Orang yang mengalami damai sejahtera dikala relasinya dengan Tuhan sudah dipulihkan. Karena kalau orang mengatakan, cari damai dulu, ya cari damai di mall, yang akan pernah dapat mendamai itu. Tapi cari damai, datanglah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami damai. Karena yang dibutuhkan pertama adalah perdamaian dengan Allah sendiri. Jika kita sudah didamaikan dengan Allah, maka kita akan didamaikan dengan diri sendiri dan dengan sesama kita. Nah, Yesus datang dalam rencana ini. Di dalam kelahirannya Yesus datang untuk mendamaikan manusia dari hukum dosa dan hukum maut karena keberdosaan manusia. Yesus ingin mendamaikan kita dengan Allah. Yesus ingin mendamaikan kita dengan diri kita dan sesama kita. Asal yang dikasih Tuhan, bagian yang kita baca dalam Lukas 2 ayat 8-20 menceritakan tentang kelahiran Kristus yang disampaikan oleh para malaikat yang membawa pemulihan, sukacita, dan damai sejahtera. Kalau kita melihat ayat 14 bagian akhir, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kedatangan Yesus untuk memberikan damai bagi umat manusia, damai bagi kita di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu hal yang luar biasa. Dikala berita Natal ini datang pertama kali bukan para penguasa. Karena kita tahu pada akhirnya para penguasa pada waktu itu menolak berita tentang kelahiran Kristus. Tapi juga bukan datang kepada para tokoh agama. Dan yang luar biasa datang kepada pribadi-pribadi yang paling tidak diperhitungkan pada masa itu. Yang paling termarginal pada waktu itu. Yang mungkin sudah dianggap sampah di tengah-tengah masyarakat, yaitu kepada para gembala. Kita lihat dalam ayat 8, di situ dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, siapakah para gembala? Dalam catatan sejarah orang Israel, pada waktu itu mereka termasuk orang-orang yang tersisihkan dan tidak dihormati. Apalagi tidak dianggap oleh tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Para nabi Yahudi, karena mereka menganggap mereka orang bodoh, orang tidak jujur, orang melakukan pekerjaan yang najis. Padahal sebenarnya kita tahu, kalau kita tarik ke belakang keturunan orang Israel, mereka adalah para gembala. Kita ingat pada waktu Yusuf menghadap Firaun kan. Keluarga Yusuf menghadap Firaun, ayahnya Yakub menghadap Firaun, apa yang dikatakan? Yusuf katakan, katakanlah bahwa kami ini adalah para gembala dan tempatlah di daerah Goshen. Dan para gembala ini tidak dianggap oleh orang Mesir karena suatu pekerjaan yang boleh katakan najis bagi orang Mesir. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, para gembala pun tidak dianggap sanggup untuk menjalankan hukum-hukum ibadah secara detail, sehingga mereka dianggap tidak layak untuk beribadah di bait Allah. Ini yang dianggap oleh tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Para gembala juga mewakili kelompok orang-orang yang paling tidak dianggap, paling rendah, karena pada waktu itu mereka dalam tatanan sosial yang paling rendah posisi mereka. Itulah situasi yang ada, dan kabar tentang perdamaian ini, kabar tentang pemulihan ini pertama kali datang kepada mereka. Karena memang apa? Orang-orang yang demikianlah yang membutuhkan, orang-orang yang merasa bahwa dirinya butuh Tuhan, butuh pemulihan, disitulah Tuhan datang. Tapi dikala kita yang mungkin sudah menganggap saya kok sok aman-aman, saya sok baik-baik, saya ini sudah segala macam sudah saya miliki, nah butuh lagi Tuhan. Terkadang Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Tapi dikala orang-orang yang membutuhkan pertolongan, pemulihan dari Tuhan, Tuhan melawat mereka. Kita ingat catatan pemazmur, banyak pemazmur yang mengatakan merendahkan diri depan Tuhan, mengatakan dia membutuhkan Tuhan. Walaupun dia seorang raja yang besar, tapi dengan kerendahan hati dia merendahkan diri serendah-rendahnya di depan Tuhan, dan Tuhan
boleh memulihkan. Dalam ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah kabar pemulihan bagi para gembala pada waktu itu dan juga bagi kita saat ini. Diawali dengan kalimat jangan takut. Ya benar, biasanya orang yang termarginal, orang yang tidak dipedulikan, ada banyak ketakutan yang mereka alami. Dan malaikat memakai kalimat yang tepat di awal perkataannya kepada mereka adalah jangan takut. Karena apa? Mereka butuh pemulihan. Mereka bukan cuma karena mereka termarginal, tapi pasti takut. Di situasi ada di padang dan tiba-tiba ada cahaya, ada malaikat yang berdiri di depan mereka. Nah, mungkin kita saat ini mungkin kita akan lari dengan situasi ini. Tapi luar biasa, di waktu yang tepat sebelum gembala-gembala ini lari melarikan diri, perkataan jangan takut disampaikan kepada mereka. Kata jangan takut ini banyak dipakai dalam kitab suci. Kita pernah membaca, katanya ada 365 kata jangan takut yang bisa mewakili setiap hari kehidupan kita yang penuh dengan ketakutan di dalam hidup ini. Dan jika kita mendengar perkataan dari surga, ya memang kita tidak perlu mungkin di masa saat ini tiba-tiba di malam hari dalam pertemuan kita ada malaikat yang berdiri di depan kita dan berkata jangan takut. Tetapi perkataan jangan takut ini dalam catatan firman Tuhan, Alkitab memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan lebih lagi dari 365 kali, karena ada ribuan ayat yang memberikan penguatan bagi kita untuk boleh tidak takut. Apalagi mungkin prediksi ekonomi. Wajar karena di media seringkali 2023 akan terjadi krisis global secara mendunia. Tapi kita ingat ada kalimat jangan takut. Bahkan sebelum Yesus kembali ke surga, dia mengatakan aku menyertai sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kalimat ini yang disampaikan kepada para gembala ini, memberikan penghiburan, memberikan ketenangan, memberikan pengharapan kepada para gembala. Dan harusnya juga ini menjadi kekuatan pengharapan bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan ini, dalam segala macam bagian kehidupan kita. Apakah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha pekerjaan, di tengah-tengah studi anak-anak kita, di tengah-tengah kesehatan kita. Jika mulai ada hal-hal yang kita takutkan, ingat kalimat ini yang dikatakan oleh para malaikat atau saat ini dikatakan dalam firman Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Kemudian selanjutnya berita yang disampaikan adalah berita sukacita. Dalam ayat 10 dikatakan, aku memberitakan. Kata memberitakan ini terjemahkan memberitakan kabar baik, memberitakan sesuatu yang baik. Suatu sukacita yang bukan sukacita yang biasa saja, tapi sukacita yang besar. Mereka yang sementara mengalami tekanan di dalam kehidupan, mereka yang sementara mengalami pergumulan, para gembala yang sementara mengalami pergumulan, bahkan di situasi yang ada yang mereka terjadi, kemudian mengatakan, malaikat ini mengatakan sukacita yang besar, kabar yang besar. Ayat 14 di situ dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Bahkan di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini suatu berita yang sangat luar biasa. Apalagi dalam sejarah bangsa Israel 400 tahun tidak ada firman Tuhan. Kalau kita baca perjanjian lama kan seringkali Tuhan berbicara. Demikian firman Tuhan lewat para nabi. Setelah Maleaki tidak ada lagi perkataan langsung dari para nabi dan maupun dari para malaikat kepada umat Israel. Nanti pada masa para gembala ini, atau sebelumnya mungkin pada Yusuf dan Maria, atau Sakaria dan Elisabet yang duluan, firman Tuhan disampaikan
selama 400 tahun tidak ada perkataan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, apalagi para malaikat. Tapi berita ini, berita kesukaan ini, berita yang membawa kemuliaan bagi Allah di tempat mati ini, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berita kesukaan ini menyangkut hal yang pertama, bahwa Yesus juru selamat dunia telah lahir. Kata Yesus ini adalah kata perjanjian baru, bahasa perjanjian baru. Tapi kalau kita menarik ke bahasa perjanjian lama, yaitu Yosua. Kalaupun ada anak-anak yang nama Yosua di masa ini, sebenarnya sama dengan Yesus. Karena artinya sama, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Walaupun memang kita orang Indonesia, orang Kristen jarang kasih nama Yesus. Kalau di Brasil kan banyak Yesus, kalau di Filipina banyak Yesus. Tapi kalau Yosua kan banyak. Sebenarnya artinya sama. Itu Yosua itu bahasa perjanjian lama, Yesus itu bahasa perjanjian baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan masakan yang enak, kita butuh juru masak. Kita untuk mengadakan perjalanan dengan kapal perlu jurumudi, dan untuk selamat kita butuh juru selamat. Dan Yesus satu-satunya juru selamat atas dosa manusia. Yesus satu-satunya yang sanggup membebaskan manusia dari belenggu dosa. Sehingga bagi manusia yang ingin dipulihkan, datanglah kepada Yesus. Memang Yesus terbuka tangannya untuk menerima kita, tapi kita perlu datang kepada Dia, mengaku setiap dosa-dosa kita kepadanya. Dosa yang tidak diampuni apa? Adalah dosa yang tidak mau diampuni. Tetapi setiap dosa apapun itu, jika kita mau mengakui di hadapannya dan memohon pengampunannya, maka pasti Tuhan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 di sini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Yesus Kristus adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Mari di sepanjang tahun 2022 yang hampir kita lewati, kita renungkan apa dosa-dosa yang masih kita lakukan. Saya harap paling utama kita sudah dibersihkan, disucikan dari dosa warisan. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, maka semua manusia di depan Tuhan berdosa. Nah, bagaimana supaya itu pun selesai di hadapan Tuhan? Datanglah kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan undang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka dosa warisan kita dan dosa yang akan kita lakukan pun Tuhan ampuni. Nanti ada hal-hal lain yang mungkin kita lakukan karena kehidupan kita sebagai manusia, setiap hari kita bisa ampuni. Tapi hal yang utama, pembenaran itu harus sudah terjadi dalam kehidupan kita, karena ini menyangkut kepada kekekalan nanti, kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak pernah mengalami pembenaran di hadapan Tuhan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita akan masuk dalam kematian kekal. Tapi jika kita sudah dibenarkan, maka firman Tuhan menjamin bahwa hidup kekal menjadi bagian kita. Walaupun kita sudah mengalami hidup kekal dan kita pun terkadang masih melakukan dosa, itulah firman Tuhan dalam Mazmur, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Kalaupun kita berbuat dosa, maka kita tidak sampai tergeletak. Kita masih diberi kesempatan dan diingatkan oleh Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Gereja pun menyiapkan sarana itu sehingga setiap ibadah ada pengakuan dosa. Bahkan diingatkan setiap hari kita merenungkan hidup kita dan kita teringat ada dosa, perkataan, tindakan yang menyakiti hati sesama dan menyakiti Tuhan, kita minta ampun dan Tuhan pasti ampuni kita. Itu hal yang utama. Yang pertama, Yesus Juru Selamat dunia telah lahir. Dan pertanyaan bagi kita, apakah sungguh-sungguh Yesus sudah lahir dalam hidup kita pribadi lepas pribadi? Kemudian di situ juga dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11, Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Apa arti Kristus? Kristus adalah sama dengan arti Mesias di Perjanjian Lama, yaitu yang diurapi. Kalau kita membaca lagi kisah Perjanjian Lama, maka para nabi
atau imam pada waktu itu sebagai pengesahan mereka sebagai imam dan nabi mereka harus diurapi. Nah, Yesus pun mengalami itu lewat artinya namanya itu pengurapan. Ini hal yang penting, bahwa yang kita percayai sebagai Kristus adalah yang diurapi, yang dipilih dan yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam dan nabi bagi kita masa saat ini. Dan di masa saat ini tidak ada lagi imam atau imam Yani, imam Nabi Merina ada. Karena imam dan nabi kita adalah Yesus yang menjadi pengantara kita kepada Allah. Kita bisa berhubungan lagi langsung dengan Tuhan. Walaupun memang ada orang yang minta tolong hamba Tuhan doakan, tapi kita dikala kita sudah dibenarkan, relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan. Kita bisa berhubungan langsung. Harusnya dikala kita semakin bertumbuh dengan iman, maka kita dapat dengan keberanian untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hanya pribadi-pribadi yang dipakai untuk Tuhan untuk saling menguatkan. Tapi kita sebenarnya punya kesempatan untuk berelasi langsung dengan Tuhan. Tidak ada lagi pembatas untuk kita datang kepada Tuhan. Yesus kita adalah jalan untuk kita datang kepada Bapa di surga. Dan kemudian hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Apa arti Tuhan? Artinya kita harus mentuhankan Yesus di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah mengakui Dia sebagai juru selamat, tapi juga itu harus sama kita mengakui Dia adalah Tuhan. Ya, memang banyak orang senang terima Yesus sebagai Tuhan juru selamat, tapi dia tidak senang menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena apa? Dikala menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka segala hal yang menjadi keinginan kita taruh di bawah kaki Tuhan dalam kehidupan kita. Yang utama lagi adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang hanya senang, saya sudah diselamatkan, tapi tidak mau menjadikan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Tidak mau menjadikan Dia yang berkuasa atas kehidupannya. Kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, maka Dialah yang mengontrol dan mengendalikan seluruh hidup kita. Harusnya demikian. Karena ini satu paket. Jika kita terima Yesus sebagai juru selamat, maka kita harus terima juga Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Jangan cuma suka senangnya, yang penting kita selamat dalam kekekalan. Tapi dalam hari-hari hidup kita tidak pernah mau menjadikan Dia sebagai Tuhan yang menguasai, mengontrol, dan mengendalikan hidup kita hari lepas hari. Inilah yang disampaikan oleh para malaikat itu, berita pemulihan itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah kita sudah mengalami ini? Atau karena ini sudah hal yang biasa, apalagi di hari Natal ini, status kita ambil dalam ayat 11 ini, apakah cuma sebatas itu? Tapi menjadi perenungan bagi kita, apakah sungguh-sungguh Dia sudah menjadi juru selamat, sudah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang sementara dipercayakan untuk kita jalani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya mari kita lihat apa respon dari para gembala. Mereka meresponi dengan menganggap kata malaikat itu sebagai kata-kata Tuhan. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat 15b di situ dikatakan, mereka mengatakan seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Perkataan malaikat ini diaminkan oleh para gembala-gembala dengan mengatakan seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka meyakini apa yang disampaikan oleh para malaikat itulah perkataan Tuhan. Nah, menjadi perenungan bagi kita juga saat ini, apakah kita mau mendengarkan kata-kata firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini sebagai perkataan Tuhan? Di hari Natal ini kita mengingat, atau cuma sekedar hamba Tuhan berbicara atau baca Alkitab sudah selesai. Tapi apa kita mengaminkan semua apa yang tertulis dalam Alkitab di masa saat ini itu adalah perkataan Tuhan dan itu pasti terjadi
di dalam kehidupan kita, atau cuma sekedar sambil lalu saja? Mari kita merenungkan hal itu. Kemudian respon yang berikut yang bisa menjadi teladan bagi kita, kita boleh melihat bahwa para gembala menaati apa yang disampaikan oleh para malaikat, bahkan saling mendorong untuk taat melakukan firman Tuhan. Mereka segera pergi tanpa menunda, dengan cepat mereka pergi melihatnya. Kalau kita perhatikan dalam ayat 15 dan 16, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palung. Yang pertama, mereka tahu bahwa itu adalah perkataan Tuhan, dan mereka yakini karena itu perkataan Tuhan, maka mereka cepat-cepat melakukannya. Ini hal yang penting yang bisa jadi teladan. Seorang pribadi-pribadi yang termarginal, tidak diperhitungkan pada waktu itu, tapi setelah mendengarkan perkataan Tuhan dan mereka meyakini itu, mereka tidak menunda untuk melakukannya. Mereka langsung cepat-cepat, ada kata cepat-cepat, pergi untuk melihat apa yang terjadi di sana, apa yang disampaikan lewat perkataan para malaikat. Memang terkadang manusia dengan logikanya ingin melihat. Ya kan, kita ingat Thomas ingin lihat sendiri tangan dan kaki Tuhan Yesus bekas paha. Tapi yang kita bisa belajar dari para gembala, mereka tidak menunda-nunda, tapi mereka langsung pergi untuk boleh melihat apa yang terjadi. Nah, satu yang dikasih Tuhan, dikala mereka pergi, maka tentunya kawanan domba yang mereka gembalakan mereka tinggalkan. Memang tidak dicatat apa yang dilakukan mereka. Mungkin mereka bawa ke satu tempat yang ada kurungannya, ataupun ada gembala-gembala lain yang menjaga, atau asisten-asisten gembala yang menjaga. Tapi yang kita bisa lihat yang mereka lakukan dari hal ini adalah mereka mengutamakan Yesus dari segala-galanya. Memang ada momen waktu-waktu tertentu kita harus meninggalkan segala yang kita miliki dan mengutamakan datang kepada Yesus. Para gembala ini pasti mereka sangat sayang dengan domba-domba, karena setiap hari mereka mengembalakan dan mereka sangat mengenal domba-domba itu. Tapi di malam ini mereka boleh katakan tega dalam tanda petik meninggalkan, karena mereka mengutamakan lebih dari yang paling utama, yaitu bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi perenungan bagi kita di sepanjang tahun 2022, apakah kita mau meninggalkan hal-hal yang ada pada kita dan mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam hidup kita. Yang paling simpel, di hari Minggu, apakah kita mau meninggalkan segala sesuatu yang sementara kita lakukan dan mau datang beribadah kepada Tuhan? Itu yang paling simpel hari-hari yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau lebih lagi, jika Tuhan meminta kita untuk melayaninya, apakah kita mau meninggalkan dan kita mau datang kepada Tuhan? Menjadi perenungan bagi kita untuk kita melangkah di tahun 2023. Memang tidak diminta untuk seperti kami harus meninggalkan pekerjaan kami yang dulu dan masuk sekolah teologi dan melayani Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil, kenapa tidak? Tapi pun kalaupun Tuhan memanggil di bagian lain, sanggupkan di waktu-waktu tertentu kita mau meninggalkan segala hal yang terikat dengan kita untuk datang kepada Tuhan. Agar benar-benar kita mengalami pemulihan. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan para gembala. Mereka mau meninggalkan pekerjaan mereka dan bertemu dengan bayi Yesus, dan kita boleh melihat luar biasa terjadi, mereka mengalami pemulihan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya kita boleh melihat sampai di tempat tujuan, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak ini. Ini mau menunjukkan apa? Mereka menjadi saksi. Mereka mendengar bahwa itulah perkataan Tuhan, dan mereka menyaksikan kepada orang lain apa yang mereka alami. Dan ini menjadi bagian kita.
dikala ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita karena Tuhan, maka kita perlu menyaksikan kepada orang lain. Nanti tanggal 31 akan diberi kesempatan yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tapi tidak usah panjang-panjang, 2-3 menit silakan bisa saksikan dan disampaikan siapa yang ingin bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa yang dilakukan oleh para gembala ini, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mari kita evaluasi seberapa banyak kita menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Para gembala baru kali ini bertemu, mendengar berita dari para malaikat yang adalah perkataan Tuhan, dan mereka langsung menyaksikan, menyebarluaskan berita surgawi ini kepada orang-orang yang mereka temui. Mereka tidak berdiam diri, tapi mereka menyaksikan kebaikan dan karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita pun perlu memberitakan. 3 tugas panggilan gereja: bersaksi, bersekutu, melayani. Bersaksi menjadi bagian kita untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Setelah mereka meresponi firman Tuhan, baru sukacita dan damai itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka meyakini mendengarkan firman Tuhan, meyakini itu adalah perkataan Tuhan. Kemudian mereka cepat-cepat pergi dan kemudian menyaksikan kebaikan Tuhan, dan pada akhirnya damai dan sukacita menjadi bagian kehidupan mereka. Karena kalau orang hanya ingin mau langsung damai dan sukacita, ya kan? Cari gampang, langsung damai dan sukacita. Tapi kita tidak mengikuti apa yang harusnya menjadi bagian kita. Dengar dulu perkataan Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan bagi kita? Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kemudian yakini bahwa itu perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, dan cepat melakukannya, dan saksikan kepada banyak orang. Dan hal yang dialami oleh para gembala ini menjadi bagian kita, yaitu memuji dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Terjadi luapan kegembiraan, luapan sukacita, dan pujian mereka pun untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Bukan, luar biasa saya ini, saya mendapatkan berkat Tuhan karena saya melakukan ini. Tidak. Kalau kita lihat dari ayat 20, sambil memuji dan memuliakan Allah. Damai sejahtera yang dijanjikan kepada mereka, mereka alami menjadi milik mereka, bukan hanya sekedar perkataan yang mereka dengar dari para malaikat yang mereka yakini itu adalah firman Tuhan, ataupun saat ini bukan hanya sekedar catatan Alkitab yang kita baca dan menjadi pegangan bagi kita, tapi kita alami dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita tahu, kita baca, tapi kita alami dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka mengalami pemulihan. Kita lihat perubahan yang terjadi. Dari mula-mulanya ada ketakutan, tapi kemudian menjadi sukacita. Dari mula-mula merasa terasing, tapi kemudian menjadi hidup penuh arti. Para gembala ini orang yang jarang berbicara pada waktu itu dengan orang lain karena apa? Posisi mereka. Tapi kita boleh melihat mereka menyaksikan kepada banyak orang berita dari surga ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pun dalam bagian-bagian akhir kehidupannya mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengajak kita yang mengalami pergumulan, permasalahan dalam kehidupan untuk datang kepada Dia, agar supaya mengalami pemulihan, agar supaya mengalami damai sejahtera. Tinggal apakah kita mau meresponi Tuhan di dalam hidup. Apakah kita mau meresponi berita kelahiran ini di dalam kehidupan kita secara pribadi dan keluarga. Seperti
seperti para gembala yang mau meresponi berita ini. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi kita meresponi dari hati yang membaharui karena pemulihan yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Biarlah sukacita di hari Natal ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kalaupun ada yang perlu dipulihkan, datanglah kepada Tuhan, karena Dia akan sanggup memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun ada yang mengalami banyak pergumulan-pergumulan hidup di hari Natal ini, inilah kesempatan kita datang kepada Tuhan. Berita pemulihan sudah disampaikan, tinggal menanti respon kita untuk berseru kepada Tuhan. Mari saat ini saya beri waktu bagi kita secara pribadi untuk boleh berseru kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang butuh pemulihan dari Tuhan, di hari Natal ini kesempatan bagi kita untuk berseru dan menyampaikan kepada Tuhan, karena Dia sanggup memulihkan kita. Tuhan, inilah kami yang secara pribadi menyampaikan seruan kepada-Mu Tuhan di hari Natal ini, yang membutuhkan pemulihan di dalam kehidupan rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan, kehidupan suami dan istri, orang tua dan anak dipulihkan oleh Tuhan, yang membutuhkan pemulihan secara jasmani karena sakit yang dialami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memulihkan. Yang membutuhkan pemulihan dalam pekerjaan, Tuhan pulihkan. Yang membutuhkan pemulihan dalam relasi saudara bersaudara, Tuhan pulihkan. Yang membutuhkan pemulihan dengan diri sendiri karena hal-hal yang terjadi dalam hidup, Tuhan pulihkan. Kami memohon kepadamu, kami memohon kepadamu Tuhan, di hari Natal ini, biarlah Tuhan pemulihan terjadi, karena kami mendengar berita firman Tuhan, karena kami boleh meresponinya, dan kami datang kepadamu Tuhan. Dan setelah kami dipulihkan, kami boleh menyaksikan banyak orang dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua yang ada dalam persekutuan ini, di sekitar kehidupan kami Tuhan. Tuhan melawat dan menilik kami Tuhan, dan menuntun kami untuk boleh menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan di satu minggu di tahun 2022 ini. Bahkan Tuhan, dengan pengharapan yang sungguh dari Tuhan, Tuhan membawa kami masuk dan menjalani tahun 2023. Terima kasih teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang memulihkan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian mewakili Komisi Kaum Pria akan disampaikan oleh trio Agape. Dengan kasih dipersilakan.
white Christmas, just like the one I used to know. When the dream of pizza and human pizza, who feels in the song. I am dreaming of your white Christmas. While every Christmas card I want, while you're merry and bright, I want your Christmas be white. I'm dreaming of your white Christmas. While every Christmas card I write, merry and bright. I know your Christmas be white. I know your Christmas be white. Matius 2 ayat 11b berkata, mereka para orang Majus itu, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari seperti orang Majus, mereka sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita pun mari memberi dengan sukacita dan terbaik kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian kabar gembira. Mari sambil bertepuk tangan pada rumput yang suci. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malam di surga. Malaikat bersorak-sorak, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Kepala bawa domba kaum riang. Mari semua kaum riang. Akan gembira dia. Yesus kecil berbaring, mana Allah yang tunggal, lain dari Sama-sama ini kabar gembira. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Ada rumput Allah. yang sunyi kaum wanita. Ada rumput yang sunyi,
Ya puji suara kami hanya bagi-Mu Tuhan. Betapa Tuhan baik di dalam kehidupan kami, menuntun memberkati kami, bahkan menikmati sukacita Natal di hari ini sebagai umat-Mu yang datang kepada Tuhan, mengaku percaya kepada Engkau dan mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun terkadang kami menyadari kami lebih mengedepankan keinginan kami, mengedepankan ego kami, mengedepankan apa yang menjadi hasrat kami, bukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, menjadi hasrat Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami sebagaimana gembala yang ada, bahwa Tuhanlah yang harus menjadi utama dalam hidup kami. Kami tahu itu butuh perjuangan Tuhan untuk menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami, bukan hanya lewat kata-kata kami, tetapi dalam tindakan nyata. Kami butuh Tuhan untuk memampukan kami menjadikan Engkau sebagai yang paling utama Tuhan di dalam hidup kami. Kami berjuang Tuhan, tapi kami percaya perjuangan kami bukan kami sendiri, karena kalau kekuatan kami tidak akan mampu Tuhan. Kami butuh Tuhan dengan kekuatan-Mu yang ajaib Tuhan memampukan kami untuk terus memilih Engkau yang terbaik, menjadikan Engkau yang paling utama dan terdepan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ketika ada di antara kami yang bergumul dengan dosa-dosa yang masih terus kami gumuli, yang seakan-akan mengikat kami. Tuhan sendiri yang sudah menghapuskan, melepaskan kami dari ikatan dosa. Biarlah kami sungguh-sungguh berlutut di bawah kaki salib-Mu Tuhan, melepaskan Tuhan semua dan meminta Tuhan Yesus mengangkat itu semua sehingga hidup kami menjadi hidup yang baru. Tahun 2022 akan kami akhiri Tuhan, dan biarlah Tuhan ketika kami mau menyongsong hari yang baru, tahun yang baru dengan kehidupan yang baru, hati yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan Kristus. Tuhan tolong kami, pulihkan kami Tuhan Yesus. Ubahkan setiap hati yang masih keras Tuhan, lembutkanlah setiap hati yang masih keras Tuhan dan masih mengeraskan diri. Dan biarlah Tuhan yang menjamah kami Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan, sakit, penyakit Tuhan yang kami hadapi. Tuhan menjamah sehingga walaupun mungkin kami belum bisa keluar dari lembah kekelaman, tetapi tangan-Mu yang penuh kuasa akan terus memegang kami, menguatkan kami, meneduhkan hati Tuhan kami, sehingga kami sanggup berjalan Tuhan di badai kehidupan topan dunia ini. Tuhan, kami sanggup berjalan karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Pegang kami Tuhan dan jagalah kami Tuhan Yesus senantiasa. Dan Tuhan tolong kami semua jadi umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya, setia, dan semakin beriman kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Hanya Engkau yang tahu yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mungkin boleh tertawa Tuhan Yesus, kami mungkin boleh menunjukkan Tuhan rupa kami yang tidak seperti apa yang kami alami di dalam kehidupan yang nyata. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami yang sanggup mengubahkan kami dan sanggup memulihkan kami. Sekali lagi Tuhan, kami semua datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan, bahwa kami butuh Tuhan. Hanya Engkaulah juru selamat kami. Tuhan tolong kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan hubungan yang rusak, pulihkan keluarga kami Tuhan, pulihkan kehidupan ekonomi kami Tuhan, pulihkan Tuhan segala sesuatu Tuhan yang bagi kami sudah tidak bisa lagi Tuhan dipulihkan. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong kami, dalam kelemahan kuatkan kami Tuhan, di dalam ketakutan beri kami keberanian, karena punya Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatu dalam hidup kami hanya Engkau yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, bahkan gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati untuk boleh menjadi berkat Tuhan. Di gereja ini Tuhan boleh memancarkan terang Kristus. Kami manusia-manusia yang sebenarnya Tuhan Yesus tidak layak, tapi kalau Engkau yang melayakkan kami, ini adalah anugerah Tuhan. Kami hanyalah orang-orang biasa Tuhan, tapi Tuhan dengan kekuatan dan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan memampukan kami untuk melihat Tuhan Yesus ada sampai sejauh ini. Tuhan berkati kami semua, jemaat-Mu, simpatisan yang ada, hamba Tuhan yang ada, majelis, komisi-komisi yang ada Tuhan Yesus, para aktivis gereja diberkati Tuhan, dimampukan Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik di dalam hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah momen Natal ini juga menjadi momen kami, refleksi diri kami untuk hidup benar Tuhan Yesus, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin semangat Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih kami percaya kepada Tuhan. Maka di tengah bangsa negara kami ini Tuhan Yesus tengah bergejolak, baik itu bencana yang terjadi Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami boleh sehati dengan setiap Tuhan Yesus, anak-anak bangsa Tuhan di dalam pergumulan. Kami terus memohon topangan bagi mereka yang bergumul Tuhan karena bencana Tuhan, yang bergumul dengan banyak rupa-rupa hal Tuhan di setiap sudut Tuhan bagian negara ini. Tuhan tolong.
pemerintah yang ada, berkati mereka Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa negara kami Tuhan dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kota Bitung ini juga diberkati Tuhan, tempat kami tinggal, bernaung, berusaha. Tuhan berkati, pemimpin yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan, kuduskan, dan bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Ini syukur dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami dalam surga dan kuduskan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini kami kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Kita akan menutup ibadah hari Natal sekaligus ibadah minggu ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Jemaat saya jemput berdiri, doksologi doa tutup dan berkat oleh Pendeta Yani Warono. Pergilah dengan selamat sejahtera dan terimalah berkat Tuhan di hari Natal ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyi Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru sambil kita memberi salam kepada saudara-saudari yang ada di depan, kiri, kanan, muka belakang kita. Selamat Hari Natal.